Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwana rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adz-Dzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi bukuriha. Wa qala al-muallif wa damti wa bil fidarini al-angala thumma qala al-imam an-Nawawi qultu was-sahih annaha la tukhtas wa ikhtisasuha am wa umumuha khas li'anna al-ghaliba annaha la tustajab da'wat wa tanzilul barakat illa ala dhil a'mal as-salihat. ثم قال القاضي إياض قال بعض العلماء هذه الفضائل المذكور في هذه الأذكار إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من الكبائر دون المسرين وغيره. ثم قال القاضي وهذا نظر ولا حديث عامة. ثم قال طبراني كان السلف يدعون ويسمون دعاء الكرم. ثم قال الإمام فإن قيل هذا فهذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين. أحدهما معنى ذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعون بما يشاء. والثاني جواب سفيان من أين قال أما علمت قال صلى الله عليه وسلم ثم يروي أن عبد الله من شغله ذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطى السائلين إلى آخره. Dijelaskan keutamaan daripada kalimat yang khusus ada yang umum. Nah, kalimat yang khusus di sini ya, setiap seseorang yang telah mendapatkan ijazah daripada amalan itu adalah khusus. Baik dia itu hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya Bismillah itu untuk umum. Ya, siapa saja yang baca, karena Al-Quran tidak membutuhkan, tidak memerlukan daripada ijazah untuk orang membaca. Seperti selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ijazah tapi enggak perlu pakai kita minta ijazah. Ya. Nah, begitu juga wirid itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang umum itu Bismillah pada hakikatnya umum, tapi karena kita telah mendapatkan ijazah, itu Bismillah menjadi khusus untuk kita. Setiap yang sudah menjadi khusus untuk kita, artinya kita rutinkan itu bisa menjadi pendobrak kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Misalnya orang kalau dia rutin membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah Bismillah yang dia rutinkan itu bisa menyelesaikan semua masalah dia. Ya. Nah, dikatakan ya,
Thumma qala al-qadhi ba'dul ulama hadil fadhil madhkur fi hadil adhkar. Masalah pembahasan daripada Bismillahirrahmanirrahim di kitab ini sudah kita lalui. Karena Bismillah itu Pak, kalau kita ingin bahas waktunya itu panjang, nggak bisa 2-3 kali pertemuan. Ada sekali waktu As-Sayyid Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, wali min auliyaillah, orang soleh. Dia dijulukin di zamannya itu Allamatud Dunya, orang yang paling alim di dunia di zamannya itu beliau. Sekali waktu beliau pergi haji dari Yaman, dari Hadramut. Itu kan orang dulu naik keledai, jalan kaki naik keledai, itu pada umumnya naik onta. Sampai di Zabid, ya begitu sampai di kota Zabid, beliau sudah malam. Biasanya orang-orang ad-da'wat itu, orang-orang musafir itu, dia sebelum maghrib biasanya udah nyari masjid atau musola atau pondok pesantren untuk dia istirahat. Besoknya di jalannya lagi itu perjalanan. Sampailah beliau ini di Zabid di salah satu pesantren daripada Asy-Syaikh Muhammad Al-Ahdad. Itu terkenal di dalam buku sejarah. Begitu sampai lagi ada pengajian begini Pak. Beliau duduk paling belakang. Akhirnya di dalam pengajian itu ada beberapa masalah pembahasan. Yang mana guru ini Syekh Muhammad Al-Ahdal, dia bilang sama muridnya, ini masalah tidak ada yang bisa jawab. Saya akan kirim surat, akan utus orang untuk menanyakan masalah ini ke orang yang alim di dunia, yang bernama Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, pengarang daripada kitab Rasyafat. Itu kitab karangannya aja Pak. Kalau orang yang belum membaca kitab Nahu Alfiyah nggak bisa memahami itu kitab. Akhirnya udah, nanti aku kirim surat. Tahu-tahu ada satu murid, dia angkat tangan di belakang. Dia bilang, wahai guru, wahai syekh, saya mau jawab. Ini murid nggak ada potongan bisa jawab. Bukan murid pintar, bukan murid yang mencolok. Ya pas-pasan dah. Teman aja yang pintar-pintar nggak bisa jawab, apalagi ini murid. Ya udah apa? Dijelasin. Yang sebelahnya bilang, kamu jawab yang pertama, jawabannya ini, dalil ayat Al-Quran ini, hadisnya ini, ijma'nya ini. Sampai 3 pertanyaan dijawab. Dan jawaban itu bisa diterima dengan kawan-kawannya, dan gurunya bisa terima jawaban itu. Akhirnya gurunya ini bukan orang sembarangan Pak. Kata gurunya apa? Ini yang menjawab pertanyaan ini bukan kamu, tapi ada orang yang ngasih unjuk kamu. Ditanya sama gurunya, siapa yang ngasih unjuk kamu itu jawaban? Bilang ini yang di sebelah saya, yang di sebelah. Diparanin oleh gurunya. Ditanya, man anta? Siapa kamu? Kita lihat ya, akhlak dan tawaduknya orang berilmu Pak. Pantas kalau orang bilang apa? Orang makin ilmunya tinggi itu, makin padi udah siap panen, nunduk terus. Itu. Akhirnya, man anta, siapa kamu? Dia jawab, ana Abdullah. Saya hamba Allah. Dijawab lagi oleh Syekh Muhammad Al-Ahdal, kulluna abidillah. Kita semua juga hamba Allah. Artinya kan nggak salah. Kalau dia ditanya siapa kamu, dia jawab, aku hamba Allah, nggak salah. Terus ditanya lagi, manis muka, siapa namamu? Nah, kalau ditanya nama, baru dijawab. Siapa namamu? Dia bilang, ana Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Ternyata orang yang paling alamatud ini ada di situ, duduk paling belakang. Diambil, dibawa ke depan, itu duduk di pesantren kurang lebih 2 minggu, hanya membahas huruf ba yang ada di Bismillah. 2 minggu
Pembahasannya huruf ba doang dan di bismillah. Belum sin mimnya belum, baru ba-nya doang. Kayak apa tuh Pak? Makanya kata ulama apa? Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Orang yang enggak takut dengan meninggalnya orang alim, enggak sedih dengan meninggalnya orang alim, itu hatinya munafik itu orang. Macam murabbi kita Pak, almarhum Allah maghfir lahu warhamhu. Enggak ada, tidak akan tergantikan orang yang seperti murabbi ini, tidak akan tergantikan sampai yaumul kiamat. Ya, ada mirip yang menggantikannya tapi tidak sama. Itu sudah begitu Pak alam. Ya. Makanya orang yang hatinya enggak sedih dengar orang alim meninggal, hatinya enggak sedih. Kita pertanyaan diri kita, itu munafik. Apalagi kalau ada orang suka, senang dia. Kalau ada kiai, ulama, ustadz, habaib dikriminalisasi macam-macam, dia senang. Itu apa namanya tuh? Hatinya dari apa bentuknya? Imam Nawawi katakan, ya, li'anna al-ghalib annaha la yustajab du'a wa tanzil barakat illa ala dzil amal salihat. Doa itu Pak harus diiringi dengan amal soleh kita. Jadi Anda berdoa, amal soleh itu Anda tidak kerjakan, apa artinya itu doa? Wa niyat khalisat, dakwah amal yang baik, niat yang ikhlas. Ada 4 nih Pak, jalan ulama. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat khauf ma'allah, takut dengan Allah. Ini kalau orang berilmu enggak beramal, kasyajar bila thamar, bagaikan pohon enggak ada buah. Ya. Dia berilmu, beramal, tidak ikhlas. Ibarat wadah, ember, kita punya ember, kita tatakin air hujan, tapi enggak penuh-penuh tuh ember, bocor, hilang. Jadi ilmu, amal, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Yang keempat khauf, takut dengan Allah. Berilmu, mengamalkan, ikhlas, takut dengan Allah. Dia tidak perjualbelikan tuh ayat Allah. Itu. Orang kalau Anda mau lihat, ini orang punya iman atau tidak? Anda lihat aja, dia punya rasa malu apa enggak? Kalau dia punya rasa malu, berarti dia masih punya iman. Kalau dia punya iman, berarti dia punya rasa takut dengan Allah. Nah kalau orang gak takut dengan dosa Pak, gimana? Idza takallamu bil kalimati thayyibat. Dan ya, dia itu harus membiasakan doa itu harus diiringi dengan apa? Kalimat thayyibat. Kita kalau ngomong yang baik, kalau ngomong yang benar, jangan nyakitin orang kalau ngomong. Ini naudzubillah min dzalik, sesuatu itu sudah dilarang oleh Allah, itu jangan lagi kita cari celah untuk dibolehkan, jangan. Ilai yas'adul kalam at-tayyib. Ya. At-tayyibuna lit-tayyibat. Karena Allah itu hanya menerima daripada niat yang baik-baik. Ya. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Itu. Wa amma qaulun Nawawi fa in qila fa hadha dzikru wa laysa fihi du'a, yani du'a al-karam, thumma ajaba bima taqaddam. Fal ujub min haythu la yastaghfiru ma ja'a fi kitabillah an-nabiy
Dhinnun alladhi istafahu wa najah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang punya sifat ujub, Pak. Ujub ini lebih bahaya daripada kibir, lebih bahaya daripada sombong. Jadi ujub itu di atasnya sombong, di atasnya ria. Ujub itu kalau ria itu, maaf, kalau ria kan dia pamer. Dia pamer dengan amalnya dia. Yang tadi terus amal baik, sholat dia, puasa dia, sedekah dia. Dia pamer dengan amal dia. Itu namanya ria. Tapi kalau ujub ini di atas itu, Pak. Apa itu ujub? Dia merasa diri dia, amal dia lebih baik dari orang lain. Itu udah bahaya itu, Pak. Dia menganggap amal dia lebih baik dari orang lain. Bedanya dengan iblis itu apa? Ya, kenapa iblis itu diusir sama Allah dari surga? Itu. Haitsu lam yastarir maja fi kitabillah. Pengertian ujub itu ialah dia tidak pernah menghadirkan di dalam hati dia apa yang dia kerjakan itu ikhlas karena Allah. Dan dia tidak pernah meyakininya yang dia kerjakan itu adalah bersumber dari Al-Quran, dari Nabi kita Muhammad SAW. Dia merasa apa? Kan banyak kiai-kiai sekarang begitu, Pak. Dianggap, wah ini pendapat saya sendiri nih. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ijma ulama, bukan dari kias, ini pendapat saya sendiri. Lalu merasa dirinya lebih pintar dari yang lain. Ini kita ambil, Pak, hadis Nabi. Ini jadi pelajaran untuk kita. Sekali waktu Nabi ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya singkat, ya Rasulullah, sebesar apa ilmu yang Allah berikan kepada kamu? Kalau Nabi ingin katakan, ilmu yang Allah berikan kepada aku, tidak ada ilmu yang Allah berikan, Allah tidak akan berikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau Nabi jawab begitu itu pantas, layak. Tapi enggak. Begitu Nabi ditanya, sejauh apa ilmu yang Allah berikan kepada aku? Nabi jawab singkat, Pak. Kata Nabi apa? Bagaikan satu jarum, kata Nabi. Anda masukkan jarum ke dalam ember. Air, di ember ada air. Anda masukkan jarum itu, ya, ke dalam ember. Anda angkat itu jarum, netes, satu tetes dari jarum, sebesar itulah ilmu yang Allah berikan kepada aku, kata Nabi. Satu tetes dari jarum, yang mana air itu dari ember. Bagaimana kalau Anda ngaku satu tetes juga, tapi dari air laut? Artinya apa? Itu Nabi memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya, ya. Ilmu itu tidak akan ada cukupnya untuk kita. Ada dua, Pak, kata Nabi. Yang Anda cari tidak akan ketemu ujung pangkalnya. Pertama, ilmu. Artinya orang tidak akan cukup, tidak akan puas, tidak akan merasakan finish dengan ilmu. Kalau dia nuntut itu nggak akan merasakan dia ini, nggak akan menemukan ujungnya itu ilmu. Yang kedua, dunia, Pak. Orang kalau mencari harta nggak akan ada cukupnya, Pak. Udah kaya raya masih aja. Sadarnya itu kapan itu harta? Kalau kita sakit. Itu pun kalau Allah kasih hidayah. Sakit, Allah kasih hidayah, kita sadar, mau sedekah. Wa ajaba bima da'a wa huwa qaulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah, jadi kalau kita setiap ada problem, Pak, ada masalah, ini baca, Pak. La ilaha illa anta, tidak ada dia kecuali ilah. Ya. Subhanaka, maha suci Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, dan sesungguhnya aku ini banyak berbuat dosa, berbuat zalim, Pak. Itu kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
Jadi kita mensucikan Allah, mensucikan ilah, mensucikan Allah, dan kita i'tiraf bi nafsihi, bi anfusina. Kita merasa ini zalim. Kita merasa banyak salah. Kita merasa banyak dosa. Coba Bapak ajak bicara diri Bapak sendiri. Ajak bicara diri Bapak sendiri. Saya ini kerjakan apa nih dari pagi? Apakah saya sudah, berapa lembar saya sudah baca Al-Quran? Berapa banyak saya sudah sedekah? Orang dulu itu Pak, dia punya hitung-hitungan dengan panca indera Pak. Orang dulu, dia punya hitung-hitungan dengan panca indera. Dia tidak mau dia gunakan panca indera tidak untuk yang baik. Dia tidak mau tuh merasa rugi dia gunakan mata. Kalau dia gunakan tidak untuk membaca Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad atau dalam pelajaran. Kalau kita sekarang Pak, mata kita lebih banyak ngelihat HP apa baca Quran? Alhamdulillah kalau Quran ada di dalam HP dia. Kadang-kadang dia bengong, dia buka HP, ternyata Al-Quran yang dia baca. Masya Allah. Jadi itu baca Pak. Ya, khususnya Anda dalam kesulitan baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fa hadha du'a kulluhu awwalu dzikrullah. Itu doa yang tadi awalnya zikir dengan Allah. La ilaha illa. Wa tanzih. Ya. Wa tanzilahu, dan mensucikannya. Ya. Wa akhiru i'tiraf bidzulmi. Jadi doa itu ada 3 yang tadi Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ada 3. Yang pertama zikir. Ya, mengagungkan Allah. La ilaha illa anta. Kemudian subhanaka, mensucikan Allah. Tidak ada yang suci kecuali Allah. Karena kesucian itu mutlak milik Allah. Makhluk Allah tidak memiliki sifat kesucian. Beb, bukankah malaikat itu suci? Para anbiya dan rasul nabi suci, betul. Anbiya, rasul, malaikat, dia suci. Tapi yang mensucikan adalah Allah. Yang maha suci adalah Allah. Jadi itu doa ada 3 tadi. Berzikir kepada Allah, mensucikan Allah, i'tiraf bidzulmi. Kita mengaku kalau kita ini zalim. Sempurna itu doa itu. Wa laisa fihi syai' min ad-du'a. Fa kana jazalahu min Allah taala qawluhu fastajabna lahu wa najjayna minal gham. Kalau kita baca doa tadi itu dengan kita merasa kita ini banyak perbuatan zalim terhadap diri kita, balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, aku terima doamu. Ya, wa najjaynahu minal gham, dan aku selamatkan kamu daripada gham. Gham itu bahasa sekarang galau. Galau. Enggak tenang, hidupnya enggak tenang. Orang Pak, naudzubillah Pak, kalau dikasih hidup enggak tenang tuh penyakit Pak. Hidupnya dia enggak tenang aja, gelisah terus kerjanya. Makanya ada doa setiap habis subuh tuh wirdul latif, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal gham. Itu. Kemudian wa kadzalika najjaynal mu'minin idz dzakarna mithlu dzikri talabu minna najah min amrina mithlu ma amaru kashafa dharram ma mithlu dharram ila biqawli fil mudhah rabbani masani dhurra wa anta arhamur rahimin. Dan jangan sekali Anda meminta bersender kecuali kepada Allah. Itu salah besar. Ada masalah datang ke Gunung Kidul, mau ngapain? Minta sama puun di sana. Minta sama akar-akar, sama batu, sama patung, Anda mau ngapain? Orang yang datang ke dukun itu cuman orang yang gak waras, orang gila. Dia ada masalah datang ke dukun, mau ngapain? Dukun itu siapa?
Nah kalau ada orang beriman masih percaya sama dukun, nggak beriman dia tuh Pak. Ya, orang ini kejadian Pak. 2 minggu yang lalu kah kurang lebih. Waktu itu, Masya Allah Pak, orang sekarang berebut jadi RT rebutan Pak. Ini rame sekarang. Jadi RW pakai bayar duit puluhan juta Pak. Ini jadi RW. Jadi LMK. Setahu saya dulu waktu saya masih kecil, orang nggak mau jadi RT Pak. Itu RT di tempat saya, di kampung saya itu di Cawang. Itu RT turun menurun. Dari kakeknya ke bapaknya, bapaknya dia nurunin. Habis kagak ada yang mau. Nggak ada gajinya. Nah kalau sekarang RT 2 juta kalau nggak salah gajinya sebulan. RW sampai 2,5 juta. LMK sampai 2,8 juta apa kalau nggak salah. Berebut sekarang. Nah ini cerita Pak. Ada satu orang dia mau jadi, dia sudah ketua LMK. Ada pemilihan. Dia datang ke saya, Beb, Habib ada orang pintar gak? Mau ngapain ente? Maksud dia ini orang pintar tuh dukun gitu Pak. Biar posisi saya tetap menang nih jadi LMK kata dia. Ya orang kalau udah tergila jabatan udah susah Pak. Saya bilang oh saya nggak tahu. Dia hubungin teman saya daerah Sukabumi. Akhirnya ceritanya singkat cerita dia ke sana deh. Begitu dia ke sana saya tahu dia ke sana. Ketemu sama saya nasihatin. Ente jangan pergi ke tempat-tempat gituan. Yang ada ente nggak jadi, duit habis ente berpikiran. Bener. Dia nggak jadi lagi, udah banyak duit habis. Jadi ke orang sakit sekarang. Ini baru urusan jabatan yang kecil Pak. Bagaimana kalau jabatan yang gede? Ente pikir jadi umaro itu nggak ada tuntutan di mata Allah? Apa di dalam doa Asmaul Husna disebutin apa? Allahumma ya imada man la imadalah, wa ya sanada man la sanadalah, wa ya zuhra man la zuhralah, wa ya giyatha man la giyathalah. Ya Allah, tidak ada tempat senderan yang sebenarnya melainkan hanya kepadamu ya Allah. Senderan yang benar. Nggak ada. Jadi kalau kita ingin bersenderlah kepada Allah. Silakan Pak. Bapak ikhtiar dari pagi sampai sore Bapak ikhtiar. Silakan. Bapak 1 bulan penuh ikhtiar silakan. Tapi Bapak harus cari 1 hari, 1 waktu di jam tertentu Bapak ikhtiarkan urusan dunia yang sudah Bapak ikhtiarkan, Bapak serahkan kepada Allah. Makanya saya di majelis taklim saya, di Majelis Darul Mustafa, ya alhamdulillah Yayasan Darul Mustafa sudah jadi dan sudah diresmikan sebulan yang lalu. Dan saya mengapresiasi banyak kepada Mamah Murabi yang membantu juga untuk pembangunan. Kemudian istri daripada Murabi, istri-istri Murabi ada membantu juga. Dan ada jamaah juga yang membantu. Jazakumullah khair. Itu di Majelis Taklim Darul Mustafa sudah 23 tahun Pak. Ya, itu setiap bulan sekali ada bacaan Asmaul Husna. Jadi saya bilang sama murid-murid saya, dalam 1 bulan urusan kita ini sama dunia terus, sama makhluk. Kita khususin sebulan sekali, habis puasa Ayyamul Bid, hitungan Hijriah, 13, 14, 15-nya itu, tanggal 15, buka puasa bareng, di Majelis Darul Mustafa, malamnya baca Asmaul Husna. Jadi dalam 1 bulan ikhtiar kita serahkan kepada Allah. Ya, kalau nggak ada ketentuan Allah mana bisa jadi Pak. Semuanya kan bagaimana Allah. Betul. Fa idza arada sana yakula law kun
Kayak macam kita Pak, kita duduk berjamaah begini. Kalau ada satu aja yang diterima amal kita oleh Allah, semuanya kita ngikut. Ini kita duduk nih, ada satu amal kita yang diterima oleh Allah, kita ngikut semua. Beb, ini orang banyak dosanya. Ini orang baru pertama kali sholat subuh di masjid, baru pertama kali hadir halaqah. Masuk semua. Itu sama kayak bapak beli buah petian. Itu hikmahnya orang hadir majlis taklim. Kalau bapak beli buah petian, per peti bapak beli. Itu kalau bapak beli per peti, dipilihin nggak? Dalam satu peti ada yang mentah betul, ada yang kecil, ada yang busuk, ada masuk semua. Oh hitungannya per peti. Nanti kita kalau di majlis ilmu begini juga nih, per peti hitungannya. Oh ini udah masuk, orang-orang udah per peti hitungannya. Seperti kita kalau makan, kalau bapak makan sendiri itu ditanya nanti dari kiamat, ini yang anda makan ini dari mana ini? Semua ditanya. Tapi kalau makan berjamaah itu nggak ditanya yang kita makan. Paling tidak kita makan selalu berjamaah. Ajak, ini paling tidak ya, ajak istri kita, anak-anak kita. Makanya Nabiullah Ibrahim dijuluki apa? Abu Dhaifah, bapaknya para tetamu. Dia kagak mau makan kalau sendiri Nabiullah Ibrahim. Kadang kalau di rumahnya nggak ada orang, ditunggu orang lewat. Ada orang lewat dipanggil. Hanya untuk apa? Nemenin dia makan. Tidak mau dituntut oleh Allah apa yang dia makan itu kalau berjamaah. Kita malah umpetin Pak, sendiri-sendiri, umpetin. Jangan ada yang tahu, kita aja sendiri yang enak makan. Nah, Ustadz Peri itu lama di Semeru kemarin, ya Ustadz Peri ya. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang terkena musibah datang dibawain nasi bungkus. Nasi bungkus 10.000 perak. Dia lagi terkena musibah bengong, anaknya nggak tahu kemana, istrinya nggak tahu, rumahnya udah tertimbun sama pasir. Kita datang bawa nasi, itu senangnya Pak. Kita ngomong baik, nasihatin, makan. Ini ke Gunung Semeru bukan kasih santunan, masang balehu di mana-mana. Kok balehu dipasang? Emang bisa dimakan balehu? Kami merasakan kesedihan apa yang kamu rasakan kesedihan. Ustadz Peri balehunya banyak di sana Ustadz. Akhirnya tuh balehu dijadiin tutupan jamban. Bagus dah. Emang udah di situ tempatnya, udah pas di situ tempatnya. Orang lagi ada musibah datang, bawa makanan. Itu. Ya semoga di akhir tahun ini Allah jauhin malapetaka untuk kita semua. Musibah Allah jauhin untuk kita. Ini di akhir tahun Pak ada aja Pak. Kalau saya ini semua yang Allah berikan ini teguran dari Allah tapi tegurannya keras. Itu bagaimana air rob di mana-mana naik laut. Itu. Coba Pak, kalau misalnya bala musibah bisa khusus untuk orang alamat tertentu, enak. Misalnya nih musibah nih, bala nih, gempa. Hanya bisa mengenai orang yang dolim aja. Nah kan enak. Ini enggak. Al-bala'u ya'um. Bala musibah menyeluruh. Yang alim, yang soleh, yang toleh kena semua. Itu. Jadi di sini dikatakan, jangan Anda sekali-sekali menyandarkan kehidupan Anda, keperluan Anda itu kepada manusia. Itu salah besar. Itu. Ikhtiar Anda ya harus sesama manusia ikhtiar, nggak dilarang dalam agama. Nabi jual beli dengan orang Yahudi, dengan orang kafir Quraisy, jual beli nggak ada apa-apa. Oh kita umat Islam
ingin kerjasama membangunkan bangsa dan negara dengan orang yang non muslim, nggak apa-apa, bagus. Wa innama dzakara awwal at-tahwi wa thani at-tasbih. Ya. Misal mawadhi'an lafdh du'a wa thalith al-iqrar bid-du'a wa rubbama hikayatan ad-du'a wa khamisan al-madah li maula bi anna arhamar rahimin wujubu mataqaddam wallahu alam. Jadi tadi doa itu Pak ada tambahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian lagi kita katakan ya wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Tidak ada yang maha menyayangi, yang maha memberi kecuali Allah. Ya, manusia itu sifatnya hanya satu Pak, sayang. Tapi manusia nggak punya sifat memberi. Makanya sinfani, ya, dua sifat ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk nggak bisa milikin dua. Tapi makhluknya hanya satu. Apa? Maha pemberi, maha penyayang, itu dua-duanya milik Allah. Adapun makhluknya dikasih satu sifat aja. Itu apa? Kasih sayang. Memberi enggak? Kita sama anak kita sayang. Binatang sama anaknya dia sayang. Coba kalau ada ayam, anaknya 10. Inti ambil satu. Yang 9 enggak dipikirin. Betul? Kita diudak nih yang bawa satu, yang 9 masih ada. Saking sayangnya. Tapi maha pemberi enggak? Kita memberikan anak kita, kita sedekah, kita apa? Itu dari mana rezeki kita? Dari Allah. Kita hanya menyalurkannya saja. Ya, wallahu alam. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau tidak ada halangan, besok jadwal Rabu besok itu kalau tidak salah ziarah kubro ya. Ziarah ke makam murabbi kita. Ya, saya alhamdulillah Pak di yayasan saya yang baru ini saya dikasih foto sama Ustadz Tris. Dikasih foto murabbi gede fotonya. Paling gede tuh fotonya. Ukuran 80 kali semeter kali gede. Itu ada tulisannya Pak. Kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Itu setiap orang datang ke majelis itu, habis dia ngaji atau sebelum ngaji, dipoto sama dia tuh. Dalam hati saya, Masya Allah. Dipoto, dijadiin status misalnya. Orang ngelihat status dia baca, itu hikmahnya tuh. Setiap orang baca, pahalanya ngalir. Insya Allah Pak, kita wama indallah biba'id. Tidak ada yang susah bagi Allah. Kita doakan agar anak-anak murabbi yang lainnya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa kullu nafsu ala jami'ah. Khina almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wa ila ruh Muhammad Amar dzikra ala hadiniyat. Allahumma ighfir lahum warhamhuma wa syahhuma bil jannah. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma anqulhuma min dikul luhud ila jannatikal khulud ma'al muqarrabina syuhud arka'i sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun karimun wadud. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ibunya sayang dengan anaknya, tapi Allah lebih sayang lagi dengan anaknya. Ibunya sayang dengan anaknya, Allah lebih sayang. Ya, luar biasa. Saya nangis Pak, waktu saya lihat status Ustadz Zaini. Makanya saya suka liatin status orang aja Pak. Kalau ada yang bagus tuh, saya lihat sekali waktu status Ustadz Zaini saya lihat. Di sini nih, murabbi lagi suruh almarhum ceramah, belajar pidato mungkin. Ceramah. Udah selesai ceramah, ya
Sepertinya murabbi senang melihat anaknya begitu. Dicium, dipeluk Allah. Sekarang Allah mempertemukan keduanya di alam barzakh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa magultu ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah bersama ahli la ilaha illallah di bawah bendera la ilaha illallah yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Da'u bi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.